Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang ekonomi makro Islam, yaitu pada sektor yang keempat. Yang pertama adalah sektor rumah tangga, ya, konsumsi, kemudian firm, ya, investasi, kemudian government, ya, sektor yang ketiga. Nah, pada sektor yang keempat ini adalah sektor luar negeri, yaitu kaitannya dengan ekspor dan impor. Perekonomian ekspor dan impor itu adalah perekonomian terbuka, ya, relevan pada perekonomian terbuka, sehingga tidak hanya terkait perekonomian tertutup atau domestik saja. Nah, peranan sektor keempat di sini, ya, itu adalah mencerminkan bagaimana komponen luar negeri, yaitu ekspor dan impor, itu mempengaruhi PDB. Apa itu PDB? PDB itu adalah Y atau pertumbuhan perekonomian suatu negara. Nah, impor dan ekspor memiliki pengertian bahwa semua barang yang diproduksi dan dibuat di dalam negeri, yaitu adalah ekspor untuk digunakan di konsumsi di luar negeri, ya, itu ekspor. Impor itu berarti semua barang yang diproduksi dari luar negeri, yang dibuat di luar negeri, yang kemudian digunakan oleh penduduk, dikonsumsi oleh penduduk di dalam negeri. Nah, memiliki pengertian yang lain bahwa impor adalah barang akhir yang dibeli rumah tangga. Nah, jadi setiap konsumsi, investasi, dan belanja, nah, sebagai produk akhir, jadi selesai atau habis kita gunakan, itu adalah merupakan produk impor. Ya. Produksi domestik yang dibeli oleh penduduk, ya, konsumsi domestik, investasi domestik, dan negara lain. Nah, di sini memiliki pengertian Y sama dengan C plus I plus G plus ekspor. Itu untuk perhitungan domestik. Sehingga yang disebut sebagai penerimaan atau pendapatan negara kita itu apabila kita berhasil melakukan ekspor. Nah, di sini kemudian Y, C plus I plus G ditambah dengan net ekspor. Nah, setelah kita berhasil melakukan ekspor ke luar negeri, dikurangi dulu dengan berapa besar impor yang kita lakukan. Nah, jadi surplus perdagangan, apa itu surplus perdagangan? Itu adalah neraca ekspor dan impor lebih tinggi nilai ekspornya. Nah, itu disebut dengan surplus. Defisit perdagangan itu sebaliknya, tingkat impor lebih tinggi. Ya. Nah, tentunya mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah surplus. Kenapa? Karena neraca perdagangan ini terkait ekspor impor ini itu juga akan mempengaruhi nilai mata uang kita terhadap mata uang negara yang lain. Nah, penurunan surplus perdagangan, ya, itu apabila ekspor berkurang. Kenapa ekspor berkurang? Karena produk dalam negeri tidak memiliki daya saing internasional, sehingga dalam rangka kerjasama dengan negara lain kurang begitu tertarik dengan produk-produk yang diproduksi di dalam negeri. Nah, sehingga ekspor ini bisa berkurang. Sedangkan impor itu naik, ya, artinya belanja domestik itu berkurang. Belanja yang dilakukan untuk membeli barang domestik berkurang karena banyak yang melakukan pembelian dari luar negeri. Nah, ini selera penduduk ini mulai bergeser dari produk-produk dalam negeri
beralih kepada produk luar negeri. Kenapa? Karena permasalahan daya saing dan kualitas tadi. Nah, berbeda halnya apabila impor itu naik, akan tetapi jumlah ekspor tetap dan belanja domestik tetap. Jadi produk-produk di dalam negeri itu masih diminati, ya, masih tinggi permintaan oleh konsumen. Nah, sehingga hal ini tidak mengurangi pendapatan penduduk dan tersedianya lapangan pekerjaan meskipun impor naik. Nah, tentang ekspor dan impor ini harus ada balance, ya, keseimbangan yang disebut dengan neraca perdagangan, balance of trades atau neraca ekspor dan impor. Pencatatan antara dua negara yang bertransaksi ekspor dan impor ini harus sama. Kenapa? Karena itu nanti kaitannya dengan devisa negara. Nah, di sini yang cukup mengganggu atau membuat perhitungan ini tidak sama, ya, antara negara pengekspor dan negara pengimpor, itu salah satunya adalah adanya pasar gelap. Kenapa? Karena pasar gelap ini hanya ada pencatatan di salah satu negara saja, ya, negara pengekspor saja atau negara pengimpor saja. Nah, baik. Terkait neraca perdagangan surplus, apakah itu artinya sejahtera? Ya, belum tentu. Kenapa? Karena surplus itu berarti ekspornya lebih tinggi, yang artinya produksi dalam negeri lebih tinggi. Ya, tidak ada kaitannya dengan kesejahteraan. Kenapa? Karena dikatakan sejahtera jika bisa dilakukan dan diukur oleh konsumsi yang dinikmati oleh masyarakat. Ibaratnya kita merasa sejahtera, kita merasa tercukupi apabila kita makan, ya, sehat badannya. Bukan kita sakit-sakitan, kurang makan meskipun tabungan kita tinggi atau besar. Nah, jadi belum tentu. Ya. Dan begitu juga dengan defisit perdagangan. Nah, jadi semuanya nanti ada penjelasan terhadap kesejahteraan. Cadangan devisa selain dari tingkat ekspor yang dilakukan, ya, maka di sini juga ada beberapa jenis cadangan devisa negara. Yang pertama adalah valuta asing, seperti yang dilakukan saat melakukan ekspor, bahwa uang kertas asing, ya, uang asing yang dimiliki, artinya bila ekspor kita itu lebih tinggi, maka uang luar negeri akan lebih banyak masuk ke negara kita. Nah, itu disebut dengan cadangan devisa. Surat berharga, dalam hal ini termasuk saham, nah itu termasuk valuta asing. Yang kedua adalah emas moneter, bukan emas perhiasan yang kita miliki, ya. Emas moneter itu adalah persediaan yang dimiliki oleh BI, Bank Indonesia. Kenapa memiliki emas batangan? Karena setiap mata uang rupiah yang dicetak oleh Bank Indonesia itu harus ada nilai pertanggungan atau nilai jaminan, yaitu melalui emas batangan. Jadi itulah yang membedakan uang rupiah dengan kertas biasa yang bisa kita print misalnya. Nah, itu karena distandarisasi dengan emas batangan tadi. Yang ketiga adalah special drawing right, adalah aset cadangan internasional oleh IMF, International Monetary Fund, ya, pada tahun 69. Tujuannya adalah menambah likuiditasi internasional, kebutuhan internasional, bantuan atau pinjaman internasional. Nah, yang keempat adalah reserve position in the fund, yaitu cadangan devisa suatu negara yang ada di rekening IMF. Nah,
nilainya akan menunjukkan posisi kekayaan suatu negara. Nah, gitu ya. Dan tagihan-tagihan lainnya yang kaitannya dengan negara lain atau IMF internasional. Nah, itu termasuk cadangan devisa negara. Ini adalah contoh komposisi cadangan devisa Bank Indonesia per Agustus 2017. Di sini ada beberapa postingan, ada beberapa post ya. Yang pertama dari surat berharga tadi yang memang dominan, ya, valuta asing, uang asing, kemudian saham asing, kemudian tabungan, ya, emas batangan, dan tagihan-tagihan lainnya. IMF adalah International Monetary Fund, yaitu dana keuangan internasional, ya, bisa dibaca sendiri terkait IMF. Nah, surplus perdagangan itu dikatakan sejahtera jika hanya berupa konsumsi, bisa dinikmati oleh masyarakat, atau jika berupa tabungan, ya, maka dia harus menjadi konsumsi untuk dinikmati pada masa yang akan datang. Nah, itu baru disebut dengan sejahtera. Nah, sebagaimana uang tabungan rumah tangga yang beresiko mengalami penurunan nilai mata uang real karena apa? Inflasi, ya. Nah, jadi nanti kaitannya di sini juga tentang uang. Itu yang membuat atau uang itu naik atau turun nilainya. Selain neraca perdagangan, ekspor impor itu juga tentang inflasi, ya. Begitu juga dengan cadangan devisa juga bisa mengalami penurunan nilai real atau nilai tukar. Nah, ini adalah neraca perdagangan Indonesia per Januari 2010 sampai 2019. Ini artinya nilai ekspor lebih tinggi, yang di bawah berarti nilai impor lebih tinggi, ya. Nah, beberapa hal yang mempengaruhi ekspor dan impor sudah kita bahas di depan, dan selebihnya bisa kita baca sendiri dari sumber yang lain. Nah, dalam pembahasan tentang saving dan investasi, ya, apa beda maknanya? Saving ini adalah dalam ranah rumah tangga, yaitu untuk dikonsumsi. Nah, sedangkan investasi itu adalah sektor firm atau perusahaan. Dalam perekonomian tertutup adalah domestik, ya, tidak ada kaitannya dengan ekspor impor. Nah, jika terbuka ada kaitannya dengan ekspor dan impor. Dalam perekonomian tertutup, maka S ini akan selalu sama dengan investasi. Kenapa? Karena savingnya di dalam negeri, investasinya juga di dalam negeri. Meskipun kita tidak menggunakan uang saving untuk kita konsumsi, setelah dipinjamkan atau ada pembiayaan ke pihak yang lain, maka pihak lain itu juga melakukan konsumsi. Nah, itulah kenapa di perekonomian tertutup atau di dalam negeri S sama dengan I. Berbeda jika saving dan investasi ini adalah pada perekonomian terbuka, maka selisih antara S dan I itu adalah dibarengi juga dengan selisih yang sama besar antara ekspor dan impor. Nah, model makroekonomi yang relevan pada perekonomian terbuka ada dua macam, yaitu untuk makroekonomi yang kecil, yang tertutup maksud saya, sehingga terbatas pada sektor pemerintah, ya, Y sama dengan C plus I plus G atau di dalam negeri saja. Dan model makroekonomi terbuka, yaitu terkait dengan ekspor dan impor serta kerjasama dengan luar negeri. Nah, di sini S selalu sama dengan I,
investasi ya dalam perekonomian tertutup. Di perekonomian terbuka, selisih antara S dan I sama dengan selisih antara ekspor dan impor atau net ekspor. Nah, besar dan kecilnya perekonomian terbuka ini adalah kaitannya beberapa negara, jumlah yang terkait dengan hubungan kerjasama. Dalam konteks perdagangan internasional, berdasarkan nilai PDB-nya menjadi perekonomian kecil dan besar. Perdagangan dan arus modal internasional memiliki dampak berbeda pada perekonomian kecil dan besar. Kenapa? Perekonomian besar atau negara dengan PDB besar, kesejahteraan yang tinggi, selalu menjadi pelanggan, ya, selalu menjadi konsumen bagi negara-negara perekonomian rendah atau yang sedang berkembang dalam melakukan ekspor. Nah, itulah kemudian menyebabkan konsekuensi yang pertama, ketergantungan perekonomian kecil pada perekonomian besar karena sebagai konsumen, dan yang kedua, adanya krisis ya yang disebabkan oleh perekonomian besar yang pasti akan berimbas kepada negara-negara dengan perekonomian yang lebih kecil. Pada masa Khulafaur Rasyidin dan Rasulullah SAW, perdagangan dengan sektor luar negeri, ekspor dan impor ini sudah dilakukan, dimulai dengan perekonomian terbuka skala kecil, yaitu dengan bangsa Romawi dan Persia yang diabadikan di surat Al-Quraish, ya. Itulah yang membuat alat tukar bangsa Arab waktu itu menggunakan dinar dan dirham yang sebenarnya bukan mata uang Arab, akan tetapi didapat dari perdagangan luar negeri dengan Romawi dan Persia, dan tentunya neraca perdagangannya surplus sehingga uang dinar dan dirham itu dimiliki oleh bangsa Arab. Nah, perdagangan atau muamalah ini dilakukan dengan orang bukan muslim itu tidak apa-apa, asalkan sesuai dengan syariah dan koridor Islam. Misalnya negara kita membutuhkan bantuan atau dana sehingga harus meminjam kepada negara yang lain atau kepada IMF yang melanggar aturan syariah, yaitu adanya riba tambahan, ya, hutang itu lebih cenderung kepada riba nasiah, yaitu perpanjangan waktu dengan disyaratkan adanya tambahan tertentu, maka itu tidak boleh dilakukan. Ya, kenapa? Karena kita ini negara. Bagaimana masyarakat bisa sejahtera, aman, damai, ya, apabila sumber-sumber pendapatannya masih ada hal-hal yang haram. Ya, itu sebagai koreksi untuk kita semua, ya. Nah, mata uang domestik, ya, sama dengan uang internasional. Jadi pada masa Rasulullah dan penggunaan uang itu adalah dinar dan dirham, yaitu uang emas, sehingga tidak ada perbedaan nilai tukar, tidak ada kesenjangan perekonomian yang sangat tinggi di antara negara Arab dan negara yang lain, karena mata uang internasional sama dengan yang digunakan di dalam negeri atau domestik. Kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yang mana dalam sejarah Islam itu hampir di seluruh negara Timur Tengah, Eropa, dan Asia Utara itu dikuasai oleh Muslim. Maka di situ terjadi perekonomian sektor luar negeri yang besar, ya, large open economy. Nah, pada saat Umar bin Khattab ini ditulis juga di dalam buku Perekonomian Umar bin Khattab, ya, untuk bisa kalian baca-baca. Maka kemudian diterapkanlah pajak impor, ya, atau ausar sekitar
10%. Akan tetapi barang-barang itu tidak disyaratkan bebas ya, bebas barangnya asalkan itu bukan barang yang haram. Nah, demikian penjelasan sedikit tentang ekonomi makro Islam, khususnya tentang ekspor dan impor, yang mana dalam pembahasan makro ini sangat luas sekali tentang uang, tentang inflasi, employment ya, lapangan kerja, kemudian pengangguran, ya itu semua adalah masuk dalam pembahasan ekonomi makro. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita bahas tentang inflasi dan uang, yaitu dinar dan dirham. Sampai di sini akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.